Apa kamu pernah ketemu orang yang belum pernah mendengar tentang kisah Titanic? Kayaknya mustahil. Kalau kamu nanya ke anak umur 10 tahun, pasti dia juga bisa menceritakan apa yang bikin kapal raksasa itu karam. Tapi, beberapa orang yang selamat dari legenda ini punya pendapat berbeda. Inilah salah satu kisah mereka dan kejutan, itu tidak ada hubungannya dengan gunung es. Publisis asal Armenia Vakhanak Bayaret berusia 25 tahun pada musim semi 1912. Dia menjelaskan apa yang terjadi dalam perjalanannya ke Amerika naik kapal paling terkenal di dunia dalam memoarnya. Kuis sejarah dulu yuk. Kamu ingat kapan Titanic meninggalkan dermaga Southampton? Ada yang bilang 10 April 1912? Wah, benar. Nah, kembali ke cerita kita. Pada tahun 1912, Vakhanak menerbitkan beberapa buku bersama ayahnya, seorang penulis Armenia yang terkenal. Tugasnya adalah membawa buku-buku itu ke Amerika. Dia punya sejumlah masalah kesehatan. Jadi, awalnya dia ditolak konsulat, tapi dia berhasil mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan untuk masuk ke AS setelah ayahnya memenuhi beberapa syarat untuknya. Vakhanak naik Orient Express yang legendaris dari Istanbul ke Le Havre, dan dari sana dia berhasil sampai di Southampton. Dia pun tahu kapal terdekat yang berangkat ke dunia baru adalah Titanic yang dibicarakan semua orang. Dia bersemangat sekali dengan perjalanan ini. Dia tiba di pelabuhan dengan rambut klimis dan pakaian rapi, plus topi trendy dan kacamata besar yang populer di AS saat itu. Sang penulis bertemu 3 pria yang berbagi kabin 804. Mereka adalah 2 orang Inggris dan seorang pria Perancis dari Alsace bernama Morin. Karena Morin dan Vakhanak seumuran, dan Vakhanak fasih bicara bahasa Perancis, mereka pun segera berteman. Mereka sering bertemu di geladak, salon, bar, dan perpustakaan. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kapal yang tidak bisa tenggelam ini hanya beberapa hari kemudian. Mereka tidur agak larut pada tanggal 14 April, sama seperti malam-malam lainnya. Tak lama setelah tengah malam, ada suara semacam ledakan besar membangunkan semua orang. Duar! Lampu malam padam, dan kedua orang Inggris itu terlempar dari tempat tidur karena sentakan yang kuat. Kepala salah satu dari mereka terluka, sementara satunya lagi lengannya. Kedua teman baru ini membantu mereka berdiri, membawa beberapa barang bersama mereka, dan meninggalkan kabin, tanpa tahu mereka takkan pernah kembali ke sana. Vakhanak cuma mengambil paspor dan semua uangnya sekitar $54. Jelas ada masalah, tapi di koridor sunyi sekali. Mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Seluruh awak kapal enggan bicara, tapi beberapa menit kemudian, tidak bisa dimungkiri, Titanic sedang tenggelam. Vakhanak melihat para awak kapal mulai menurunkan sekoci dan bilang sekoci cuma untuk wanita dan anak-anak. Sebagian pria berusaha menyelinap masuk, tapi tembakan dilepaskan untuk mencegah mereka. Vakhanak dan Morin saling memandang, sadar bahwa mereka punya 2 pilihan. Tetap di kapal yang tenggelam dan pamit dengan masa depan mereka, atau setidaknya berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Keduanya ingin hidup dan tahu mereka bisa berenang dengan baik, jadi pilihannya jelas. Morin berhasil mengambil 2 jaket pelampung. Vakhanak memasukkan paspor dan uangnya ke tas kecil dan mengikatkannya di leher. Haluan Titanic sudah berada di bawah air pada saat itu. Ini tentu butuh keberanian yang besar. Bayangkan kamu berada di tengah laut lepas, di atas kapal yang sedang tenggelam, dan kamu tahu tidak ada yang akan segera menyelamatkanmu. Dalam situasi seperti ini, gak banyak orang yang berani terjun ke perairan terbuka. Jadi, Vakhanak dan Morin melompat, dan langsung dipisahkan ombak. Hal itu cuma memperburuk situasi, karena menghadapi bencana seperti ini bersama seorang teman saja sudah mengerikan, apalagi sendirian. Air di Atlantik Utara malam itu tepat di bawah titik beku, yaitu -2 derajat Celcius, menyeramkan. Penulis muda itu merasa lengan dan kakinya mati rasa, dan jelas makin lemah setiap detiknya. Jaket pelampungnya lepas, dan satu-satunya harapan Vakhanak untuk bertahan hidup adalah sekoci. Dia hampir pingsan, sementara air jelas tidak kunjung hangat. Tapi tepat saat itu, dia menabrak sesuatu.
Sekoci rupanya. Tapi kalau kamu berharap ada akhir bahagia saat ini, maaf, kamu pasti kecewa. Perahu itu begitu penuh sesak, jadi mereka mendorongnya menggunakan dayung saat dia mencoba berpegangan ke perahu. Dia memohon bantuan, tapi mereka menolak berbelas kasih. Logika mereka sederhana. Satu orang lagi di kapal itu bisa membuatnya tenggelam, dan mereka semua takkan bisa bertahan hidup. Dia harus melepaskan perahu itu, dan yang terjadi setelahnya adalah suatu keajaiban. Fakenak terbangun di atas kapal lain. Kapal itu adalah Carpathia yang sedang menuju New York dengan para penumpang beruntung di dalamnya. Sang penulis sakit kepala parah dan pandangannya kabur. Tapi yang paling penting adalah dia selamat dari lautan yang dingin. Bagaimana bisa? Dia tak bisa ingat apa-apa. Malam berikutnya, kapal itu tiba di New York. Tanpa paspor dan uangnya yang pasti hilang selama penyelamatan, Fakenak dibawa ke rumah sakit. 12 hari kemudian, seorang wanita masuk ke ruangannya dan yang bisa dia katakan dengan berlinang air mata hanyalah, "Astaga, anak malang." Ternyata dialah orang yang menyelamatkan Fakenak. Nyonya Astor berusia 50-an saat itu, dan dia bilang ke Fakenak, sekoci yang berusaha dia tumpangi ternyata tidak meninggalkannya. Nyonya Astor mengatakan pemuda di laut itu adalah putranya, dan dia takkan mau pergi tanpanya karena dia sudah kehilangan suaminya di Titanic. Ternyata dia menyimpan paspor dan uang Fakenak, lalu mengundangnya berkunjung saat sudah membaik. Setelah sembuh, Fakenak bertemu kembali dengan keluarganya di Boston. Dia bahkan menerima semua buku yang rencananya mau dia jual di Amerika karena buku itu dikirim dengan kapal berbeda. Fakenak menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Sebagai pendongeng yang hebat, dia sering bercerita apa yang terjadi kepadanya. Menariknya, dia tidak pernah menyebutkan gunung es menabrak Titanic dan selalu bicara soal ledakan. Jika ucapannya benar, pasti ada penyebab dari ledakan besar itu. Mungkin ada kebakaran, dan banyak juga orang yang percaya teori itu dengan mengatakan bahwa batu bara di lambung kapal terbakar. Api itu menyala jauh sebelum Titanic berangkat, dan mereka tidak bisa memadamkannya. Titanic pasti berangkat dengan api yang masih menyala, dan api yang terlalu melemahkan lambung kapal membuatnya tidak bisa selamat ketika bertemu gunung es. Pendukung teori ini memakai foto Titanic yang meninggalkan dermaga sebagai bukti, menunjukkan adanya tanda gelap besar di lambung kapal. Meski benar, masih belum jelas apakah api yang menyebabkan ledakan. Dan pendukung teori ini tak menyangkal adanya gunung es. Teori lain yang menjelaskan ledakan tersebut mengklaim bahwa ada U-boat Jerman yang terlibat dalam tenggelamnya Titanic. Sang penulis Armenia bukan satu-satunya korban selamat yang menyebutkan adanya suara ledakan datang dari suatu tempat jauh di dalam perut kapal. Dan mereka juga mengklaim melihat lampu sorot dari sejumlah kapal tak lama setelah Titanic tenggelam. Itu bukan kapal yang bergegas menyelamatkan. Jadi, mungkin saja itu kapal selam yang muncul ke permukaan untuk melihat apa yang telah dilakukannya pada kapal legendaris itu. Namun, ada beberapa alasan kenapa teori ini sangat tidak memungkinkan. Pertama-tama, seperti yang kamu tahu, Titanic tenggelam pada tahun 1912, yang masih merupakan masa damai. Tidak ada negara di dunia yang berani membunuh ribuan orang dan memancing negara lain tanpa alasan. Kedua, U-boat dari Eropa tidak mungkin pergi sejauh ini pada masa itu. Lagi pula, tidak mungkin juga ditempatkan di wilayah itu. Kapal itu takkan bertahan lama di sana. Terakhir, membidik target yang bergerak cepat pada malam hari masih sulit bagi angkatan bersenjata, bahkan hingga kini. Dan pada dasarnya, hal ini mustahil pada tahun 1912. Sulit untuk mengetahui apa yang bisa membuat seorang pria yang selamat dari tragedi semacam itu mengingat hal-hal yang menimpa atau tidak menimpanya. Semoga di masa depan, para ilmuwan bisa menjelaskan semua misteri yang menyelimuti Titanic.